Dan ada teman kuliah saya di STF loh di sini. Siapa Romo? Suster Sopi. Suster Sophie. Oh, teman kuliah toh. Iya. Hebat. Maka suster juga jangan membocorkan rahasia loh ya. Saya dulu kuliahnya hanya pendengar, Romo. Ya, tapi kan sama-sama di kelas. Di kelas itu tidak ada tulisan pendengar, masa sebelum nggak ada tulisan. Semua sama. Dan dia sering bolos soalnya. Terakhir sering bolos. Siapa, suster atau Romo yang sering bolos? Kalau saya bolos nggak bisa ujian, susternya dong. Dia kan nggak ujian. Tapi nggak pernah bolos sama-sama kan? Oh, satu atap sama-sama. Kan di kelas ya. Tapi sewaktu itu kepala sekolah Semifung. Oh. Selamat malam Romo Priyo. Selamat malam. Saya Ibu Margo. Malam Romo. Selamat malam. Ya. Malam Bu Margo. Selamat malam. Tanggal 11 itu kami ikut retret di Giri Sonta dengan Romo Sunu. Oh, oke. Romo SUNU. Tahun absen karena pandemi, jadi kemarin tatap muka masih itu, jadi ketemu kangen. Oh, iya. Nah, ini mungkin Selamat malam Romo. Sugeng Dalu, selamat malam ya. Salam dari Grisonta. Romo di Giri Sonta. Kita prokesnya ketat sekali. Dari kemarin 20 hingga 12 di screen lagi tinggal 9. Itu PCR karena PCR ya. Selamat malam Romo, Bapak Ibu. Selamat malam. Saya menyiapkan charger. Apakah mau mulai, Kak? Sudah 198. Kita mau mulai, Kak Farah? Ya, baiklah. Selamat malam, Suster, Romo, Frater, Ibu, Bapak, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam, selamat datang, dan selamat bergabung dalam webinar Berjalan Bersama Ignatius yang berseri selama 6 bulan. Hari ini kita memasuki bulan pertama dengan tema menunjukkan jalan menuju Allah. Kami menghaturkan banyak terima kasih kepada Romo Priyo yang sudah berkenan hadir untuk membimbing kita semua yang berkumpul di ruang Zoom ini. Saya Farah dari SBS Angkatan 6, akan ditemani oleh Kak Joto dari SBS Angkatan 2. Kami akan bertugas melayani sebagai MC dan moderator acara pada malam ini. Kami mohon perhatian dari semua peserta untuk memperhatikan dan memenuhi tata laksana webinar yang sudah kami posting di masing-masing WhatsApp group. Nah, kami akan memperkenalkan Romo yang akan membimbing kita malam ini. Silakan Kak ditampilkan. Ya, baik, malam ini kita akan dibimbing oleh Romo Laurentius Priyo Pujiono atau panggilan akrabnya Romo Priyo. Beliau lahir di Borobudur tanggal 22 Juli tahun 1958. Masuk novisiat 15 Juli 1979 dan ditahbiskan tanggal 24 Juli 1989. Tugas beliau saat ini adalah membina para imam dan bruder SY yang mau kaul terakhir,
kemudian membantu novisiat Biri Sonta, dan memberi retret 30 novis dan mengajar. Baiklah, sebelum memulai acara, marilah kita mendengarkan lagu pembukaan yang akan dilanjutkan dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allahku, pandanglah kami hari ini, saat ini. Tak peduli apa yang telah dan akan terjadi. Berilah kami rahmat untuk mempersembahkan seluruh waktu kepadamu, seluruh tindakan, jiwa, dan tubuh. Semoga segala pikiran yang datang sungguh benar. Semoga segala yang keluar dari hati kami indah, dipenuhi keindahan-Mu. Semoga semua keinginan kami menjadi baik. Berilah kami terang untuk melihat kehendak-Mu, rahmat untuk mencintainya, juga keberanian dan kekuatan untuk melaksanakannya. Kami mohon rahmat ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sekarang waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Romo Priyo yang akan membimbing kita semua. Untuk bagian pertama, Romo akan menyampaikan presentasi sampai dengan pukul 8. Silahkan, Romo. Terima kasih. Saya sudah diundang sebagai co-host. Sudah, Romo. Oke. Cintawan, cintawati, saudara-saudari yang terkasih, para pemerhati latihan rohani atau spiritualitas Ignatian, selamat malam. Sudah terlihat ini ya? Sudah, Romo. Sudah, Romo. Baik. Dalam bukunya Romo Sosa itu kan ada sekitar 11 bab. Lalu saya mendapat bagian yang bab 6. Dan bab 6 itu ada 10 tema. Yang saya kirim kepada Mefung itu 9. Harusnya 10. Mengapa 10 saya tulis hanya 9? Ada 10 tema, tetapi nanti yang saya berikan maksimum hanya 6, yang pokok-pokok. Lalu saya mulai, bukan uraian, pertama bisa mulai uraian. Saya mulai dengan kesimpulan. Kalau nanti ada saudara-saudari, Bapak Ibu yang mungkin sudah terlalu malam, paling tidak sudah mendapat kesimpulannya. Kalau kesimpulan diberikan di akhir, nanti mungkin tidak mendapat. Kesimpulan ada 2 cara yang saya berikan. Pertama adalah kisah, yaitu seorang ibu muda dengan 3 anak. Dia harus menjalani operasi bedah jantung bagian klep atau katupnya yang bermasalah. Tahun 2014 atau 2013 itu sudah pernah dioperasi yang pertama. Dan operasi yang kedua ini pasti lebih berat, itu kata dokternya. Dia usia 40-an tahun, maka bisa dibayangkan bahwa anak-anaknya itu masih kecil 3 itu. Tentu ini berat. Lalu apa yang menggugah bagi saya untuk saya berikan sebagai kesimpulan? Di saat gelap gulita, in the dark time, dia itu teringat oleh tulisan Santo Ignatius, latihan rohani nomor 23, tentang asas dasar. Manusia diciptakan untuk mati, memuji, memuliakan, dan mengabdi Tuhan, dan segala sesuatu yang ada di dunia dipakai sejauh itu, bla 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 bla. Tapi ada kalimat yang menarik. Tidak menginginkan hidup panjang melebihi hidup pendek, kekayaan melebihi kemiskinan, kesehatan melebihi sakit. Semuanya itu tertuju terarah pada Allah, terserah Tuhan mau menggunakan. Ini saya terkejut. Dan ketika mendengar persiapan operasi dengan nomor latihan nomor 23 itu, saya tuh merasa, wah hebat sekali ya. Mengapa? Yang dark time, fase gelap itu dia ubah menjadi penyerahan, iman yang dalam, dan tidak berfokus
pada dirinya sendiri. Bahkan dia mengatakan, aku tidak menginginkan sehat melebihi sakit. Operasi berhasil atau gagal itu bukan perkara saya lagi. Perkara saya, bisnis saya adalah urusan saya dengan Tuhan. Saya sampai, wow, bagaimana mungkin bisa? Dia tahu, seandainya saya tidak berhasil dan paling ekstrim saya meninggal, pasti Allah itu dengan cara apa pasti akan mendampingi atau mendidik, merawat ketiga anak saya dan suami saya. Sampai sedemikian percayanya. Artinya, dia sudah mengubah image pribadinya bahwa saya nobody. I'm nothing. Hanya Tuhanlah itu menjadi the most priority in my life. Tuhan itu prioritasku. Dan sekarang ini baru operasi kira-kira akhir Januari yang lalu. Dan dia sudah pulang, bebas karantina, sudah keluar dari karantina dan sudah kembali ke keluarga. Dan dia tetap bersyukur bahwa mengalami sakit yang luar biasa selama 2 hari itu, tetapi dia sudah siap. Fokus saya pada Tuhan, dan kalau saya sakit tak tertahankan, itu adalah bagian dari saya ikut di dalam penderitaan Tuhan Yesus. Dan dia serahkan semuanya itu. Dan dia mengatasi dengan mulus. Ya memang sebelum operasi dia sempat ke Grisunta sehari semalam untuk persiapan secara rohani. Jadi dia menurut saya penunjuk jalan menuju Tuhan, khususnya di dalam saat-saat genting, saat-saat gelap. Dia bukan hanya sekedar penunjuk, tetapi dia sekaligus bahwa hidupnya dia membawa Tuhan. Tidak sekedar menunjukkan, tapi dia sendiri petunjuk Allah ada di dalam hidup dia. Dia tidak hanya sekedar pointers, penunjuk, tetapi dia sendiri hidupnya. Maaf Romo, Ya, itu screen-nya nggak bergerak ya Romo? Atau memang belum? ini baru kesimpulan kok ya. Oh, oke. Baik, maaf Romo. Ya, tadi saya sudah mengatakan ini kesimpulannya. Ada 2. Ini yang pertama. Kesimpulan kedua adalah saya mengambil artikel dari Wilkie Au, seorang Yesuit dari Los Angeles, seorang dosen di Saint Marymount di Los Angeles. Dia menjelaskan tentang kontemplasi sebagai metodologi. Lalu ada cerita kecil yang menarik bagi saya. Dia menyampaikan demikian. Ada anak kecil di sekolah dasar baru kelas 2 SD. Dia tiba-tiba ditanya oleh gurunya. Karena melihat kok anak ini selalu membawa rosario, ke sekolah juga kitab suci. Nah, gurunya bukan Kristen, bukan orang beragama. Dia tanya, bro, tunjukkan di mana Allah berada. Kalau kamu bisa menjawab, saya kasih $1. Nah, anak itu dengan tenang menjawab, Pak Guru, tunjukkan pada saya di mana Allah tidak ada. Bapak akan saya beri $2. Dari situ, kesimpulan kedua,
bahwa Allah itu ada di dalam segala hal dan segala hal dalam Allah. Ini kesimpulan didapat dari Agung 30 hari di hari terakhir, yaitu Contemplatio ad Amorem. Dan bagian dari ad Amorem ada ad Creationem, kontemplasi tentang ciptaan, di mana dikatakan di sana Allah hadir di dalam seluruh ciptaan apapun, meskipun tidak kelihatan. Nah, ini dua kesimpulan. Jadi, menurut saya tidak perlu ditunjukkan jalan menuju Allah itu. Itu sudah ada di dalam perasaan, hati kita, dalam pikiran kita, bahkan di dalam tubuh. Nomor 235 latihan rohani itu tentang Contemplatio ad Amorem dikatakan bahwa Allah hadir juga dalam dirimu dan dirimu sebagai bait Allah, kenisah Allah. Dan Allah hadir tidak hanya hadir pasif tetapi tetap aktif. Maka kesimpulan ini dengan jelas menyatakan bahwa kita tidak perlu jauh-jauh mencari apa jalan yang menunjukkan ke alamat Tuhan. Tuhan itu alamatnya di mana? Pakai Google Map, pakai WAS, tidak perlu. Itu sudah ada di dalam kesadaran kita, kalau kita mau menyadari. Nah, ini adalah tema yang ke-10 dari buku itu. Karena Romo Arthur Sosa dikatakan, bagaimana Romo kalau berdoa, apakah cocok dengan sabda bahagia? Iya. Lalu menyitir dari Agustinus, cinta itu membakar. Lalu dia mengatakan sebenarnya Ignatius tidak mau menulis konstitusi dan sebagainya. Asal sudah cinta itu sudah cukup. Maka tema ke-10 itu saya memberi temanya menemukan cinta dalam segala hal dan segala hal dalam cinta. C-nya huruf besar. C huruf besar itu berarti iman. Iman itu apa? Mengiyakan Allah hadir di hidupku. Baik. Nah, ini soal kesimpulan. Lalu apa yang ada di dalam diri Pater Sosa? Dia, kalau kita membaca dia, kalau hanya membaca bukunya, itu tidak komplit. Hanya sebagian dan terpisah-pisah, karena dia sebetulnya pada tanggal 19 Februari 2019 memberikan surat cukup panjang, dokumen, tentang preferensi kerasulan universal Serikat Yesus di Indonesia. Memang ada 4 di sana dibagikan, tetapi menunjukkan jalan Tuhan itu hanya sedikit diterangkan dalam buku ini. Dan ini bisa menjadi salah tangkap kita kalau hanya membaca ini. Tapi yang dimaksud di sana bahwa Ignatius Romo Arturo Sosa itu selalu mohon rahmat supaya selalu berpengharapan. Berpengharapan. Lebih-lebih dalam konteks COVID-19 ini. Harapan tidak hanya harapan pribadi, tapi juga memberikan harapan pada orang lain. Itulah jalan Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa buku ini adalah ungkapan sederhana dari rasa syukur saya kepada semua Yesuit di dunia dan kepada semua sahabat kami dalam perutusan. Kita beraspek masa depan, maka kita mempunyai harapan. Bagi Romo Arturo Sosa, kisah Ignatius menjadi paradigma hidupnya. Apa paradigmanya? Yaitu selalu berefleksi dan
melihat Allah yang kadang atau kebanyakan mempunyai dambaan kehendak yang lain untuk dia. Arthur Sosa itu kan anak seorang menteri zaman itu di bidang ekonomi, dan dia menjadi Yesuit. Semula tidak setuju itu ibunya dan sebagainya, tetapi dia melihat Allah mempunyai impian lain untuk dia yang kadang berbeda. Lalu dalam pengantar juga dia mengatakan bahwa menghadapi dunia ini, menunjukkan jalan Tuhan, hanya ada satu cara, yaitu pertobatan terus-menerus. Dan pertobatan terus-menerus itu yang membuat dia menjadi insan yang makin penuh, baik secara manusiawi maupun secara rohani ilahi. Dalam buku pengantar itu, Suster Yolanta Kafka dari Misionaris Putri Claretin, dia mengatakan bahwa yang sumbangan terbesar bagi kita, bagi gereja dari Ignatius adalah pertobatan terus-menerus yang mencari kehendak Allah atau pembaruan hidup. Dengan cara apa? Mengosongkan diri. Ignatius bersama dengan orang miskin. Tetapi juga dengan studi. Supaya memperkuat pertobatan dia. Setiap karisma yang lahir dari suatu pengalaman rohani mendasar yang serupa, yaitu keterbukaan tak bersyarat atau penyerahan total pada Allah dari pengosongan batin. Ini adalah pilihan kontemplasi, eleksi. Seperti ibu muda tadi ya, dia tidak lagi berfokus pada kesehatan, pada medis, pada keberhasilan, kegagalan, hanya pada Allah. Tuhan menghendaki apa? Itu saja. Dan suster ini menyitir bahwa Paus mengajak serikat bekerja sama untuk menunjukkan jalan Tuhan, yaitu latihan rohani dan discernment. Ini jelas bahwa Ignatius mempunyai sumbangan besar. Tema yang pertama, atau yang kedua dari yang 10 tadi sudah saya katakan, yang pertama, menunjukkan jalan menuju Allah melalui latihan rohani dan diskresi. Prinsip utamanya adalah Allah terus berdialog dengan manusia dan sejarahnya. Dari sudut kita, mendengarkan Allah yang telah berbicara, yang sedang berbicara, dan akan berbicara terus padaku. Maka mendengarkan itu berarti membuka diri selebar-lebarnya. Seluruh indera kita, seluruh tubuh kita. Mengapa? Karena Allah itu mencintai kita, Allah mengampuni, Allah menerima kita apa adanya. Preferensi pertama dari Serikat Yesus yang kita sebut UAP atau UAP gitu ya. Semoga tidak menguap ini. Biasanya menguap. Nah, baru kali ini ada sebuah dokumen yang diikuti terus dari tahun 2019 sampai tahun ini dan yang akan datang. Supaya apa? Supaya tidak menguap. Dan di sana Paus itu memberikan persetujuan dan menerima preferensi atau UAP itu sekarang bukan UAP-nya Serikat Yesus. Memang lahir dari Serikat Yesus, tetapi sudah diserahkan pada gereja dan gereja menerima, dan selanjutnya gereja mengutus Serikat Yesus untuk mengimplementasikan itu.
Suratnya dari Paus itu hanya 1 halaman pendek. Dia mengatakan terima kasih bla bla bla, dan saya telah menerima ini dan sekarang menegaskan Anda melakukan ini. Dan catatan saya yang pertama, menunjukkan jalan Tuhan itu yang paling krusial. Kalau itu tidak ada, yang kedua berjalan bersama orang miskin, ketiga berjalan bersama orang muda, keempat ekologi, merawat bumi, itu tidak ada artinya. Maka nomor 1 menunjukkan jalan Tuhan itu adalah sebagai asas dan dasar hidup dan perutusan bagi Serikat Yesus, dan dengan demikian juga bagi Anda semua. Romo Sosa mengatakan bahwa menunjukkan itu berarti memperlihatkan tawaran tanpa paksaan. Setiap pribadi bebas menerima atau menolaknya. Mengapa? Karena ini cara Allah. Allah tidak pernah memaksa. Allah hanya menyatakan diri, mewahyukan diri, memberikan diri dalam Yesus Kristus itu. Selanjutnya adalah bisnis kita. Kita yang menentukan, kita yang memilih, kita yang berinteraksi. Dan ketika kita mau menerima itu, tentu saja mengadakan adanya kemerdekaan batin. Kalau dalam istilah teknis itu kelekatan tak teratur, 189, yaitu cinta, kehendak, kepentingan diri. Dan itu nanti akan diterangkan berbagai macam dari 3 hal itu. Dan yang paling utama dalam proses ini adalah melihat segala sesuatu baru dalam Kristus. Ini ditegaskan oleh Pater Sosa 27 September tahun 2019 yang menentukan bahwa tahun 2021 sampai 2022 adalah tahun Ignatius, pertobatan Ignatius. Tetapi dia mengingatkan fokusnya bukan Ignatius. Fokusnya adalah Tuhan, yaitu melihat segala sesuatu baru dalam Kristus. Ini cocok dengan ad amorem tadi. Melihat segala sesuatu hal baru dalam Kristus. Dan Kristus dalam segala sesuatu hal yang baru juga ada di sana. Maka ini pemahaman kita. Jadi tidak hanya sekedar menunjukkan, tetapi itu lebih dalam dari sana. Karena apa? Karena itu relasi kita dengan Allah, cara kita bereaksi terhadap pewahyuan diri Allah. Maka dari itu, menunjukkan jalan menuju Allah itu sebuah pedagogi, sebuah pengajaran praktek. Karena ini pedagogi, maka ini bukan ilmu. Di sana dalam buku itu memang menggunakan kata mostrar, menunjukkan, itu bahasa Spanyol. Tetapi bahasa Spanyol itu kata mostrar itu juga bisa berarti bertindak, haser, bertindak. To act. Kalau ini sebuah pedagogi, maka tidak hanya sekedar menunjukkan, tetapi menunjukkan dengan tindakan. Yang kemudian nanti jauh-jauh kita akan sebut sebagai saksi atau kesaksian. Nah, di sini menunjukkan jalan menuju Allah itu sudah ada 2 arti. Yang pertama adalah pengajaran. Ini loh, latihan rohani dan berdiskresi. Tetapi yang kedua, yang juga ditegaskan di akhir retret 30 hari, contemplatio ad amorem, itu harus diungkapkan di dalam hidup sehari-hari yang disebut pengabdian.
Tadi ada penguap, menguap, ini ada pengabdian. Dan memang pengab. Pengabdian kan dari kata pengab gitu ya. Dan tidak mudah. Nah, kalau jalan Tuhan itu mudah, wah itu nggak perlu ada virtual Zoom seperti ini. Tapi karena itu sulit, menantang, dan kita kan senang ditantang, maka itu akan mengasihkan. Itulah disebut pedagogi. Karena tidak hanya sekedar menunjukkan jalan, itu loh, bukan. Tetapi ini aku sedang dalam tanda petik pertunjukan, memperlihatkan itu to show. Bukan show off, pamer, tetapi sedang mempertunjukkan, to show. Ini arti dari mostrar bahasa Spanyol. Dengan demikian, latihan rohani sebuah metode menyelami menemukan relasi dengan Allah melalui diskresi dan kontemplasi. Inti dari diskresi apa? Adalah memilih jalan Allah yang dihayati dalam hidup sehari-hari secara luas, secara rohani, maupun juga secara manusiawi di tengah-tengah kesibukan Anda semua. Bahkan ketika tidur pun, itu adalah menemukan Tuhan dalam tidur saya itu. Bahkan ketika tidurnya bermimpi jelek. Lalu Paus Fransiskus di dalam bukunya My Heart is Open, The Door is Open, itu kan mengatakan bahwa orang yang paling jahat pun Allah ada di sana. Maka dia tidak mau mengadili orang lain. Karena nanti salah alamat. Di dalam buku ini nomor halaman 289 atau apa saya lupa, Romo Sosa akan menyitir pandangan dari Wilde. Dia mengatakan bahwa setiap orang suci, orang kudus itu punya masa lalu. Termasuk dosa. Tetapi setiap pendosa itu mempunyai masa depan. Artinya pertobatan, perubahan. Nah, ini yang dimaksud kalau kita menghayati jalan menuju Allah dalam hidup sehari-hari. Kita tidak akan terkurung, terjebak, atau terpenjara oleh paradigma kita. Oleh a priori kita, prasangka kita. Kita harus masuk wilayah abu-abu. Bagi Paus, dunia itu sebagian besar adalah berwarna abu-abu, bukan hitam dan putih. Mengapa? Itulah karena kita harus menemukan Allah di sana. Kadang-kadang Allah itu ada di dalam suasana abu-abu, bahkan dalam suasana hitam pekat. Ada di sana. Dan bagaimana kita ke sana? Pelan-pelan kita selami, kita masuki. Nah, kalau kita berhasil di situ, seperti ibu muda tadi, saya adalah menjadi saksi jalan Allah. Nah, ini tadi sudah saya sebut. Yang paling pokok apa? Yang paling pokok di sini adalah bahwa menunjukkan jalan Allah itu karena Roh Kudus aktif. Roh Kudus memberi pencerahan pada setiap orang. Dengan kata lain, bahwa antara identitas saya sebagai insan ilahi yang selalu disertai oleh Roh Kudus itu berjalan seiring, seimbang dengan apa yang saya lakukan. Jadi ada keseimbangan antara being and doing. Itulah jalan pembaruan iman dan perutusan. Maka menunjukkan jalan Tuhan itu adalah jalan pembaruan iman dan sekaligus jalan perutusan. Ini ada di UAP, tidak ada di dalam buku. Nah, kurang lebih sama dengan perdebatan cukup lama
para uskup kalau kumpul sinode itu zaman dulu tahun 80-an, 90-an gitu ya. Tentang proses evangelisasi. Di situ juga ada. Menekankan soal jumlah baptis atau kita menggarami dunia. Dan kadang-kadang ketika menggarami dunia orang tertarik ingin baptis. Nah, ini yang disebut mostrar. Menunjukkan jalan Allah. Mostrar el camino de Dios. Itulah jalan Allah. Nah, lalu ditanya juga Romo Sosa, tema yang kelima, mengapa latihan rohani tidak mengubah? Ini pertanyaan sejak masih Ignatius hidup sebetulnya. Sekretarisnya yang namanya, bukan sekretaris, orang dekat, dia minister, karena sekretarisnya Polanco, yaitu Gonçalves de Camara, itu menulis demikian. Zaman sekarang, ini Ignatius masih hidup, zaman sekarang orang-orang yang latihan rohani itu tidak benar. Salah baik secara metodologis maupun isi. Maka aroma kemacetan latihan rohani sudah ada di zaman Ignatius masih hidup. Camara mengatakan, lihat itu sahabat-sahabat Bapak Ignatius yang pertama, seperti Xaverius atau Petrus Faber atau Lainez atau Salmeron, itu ketika melakukan retret 30 hari itu luar biasa. Faber itu mungkin mendengar bahwa Ignatius pernah cerita pada dia, aku dulu di Manresa sudah dikira mau mati, gitu ya. Karena 8 hari aku nggak makan nggak minum. Nah, Faber sama, ketika retret agung tahun 1534 di Paris, dia 6 hari tidak makan, tidak minum, dan ketahuan Ignatius karena pucat ini kering. Lalu Ignatius mengatakan, sebentar, 45 menit saya akan pergi ke kapel. Lalu setelah itu dia kembali, Romo Faber berhenti berpuasa. Jadi dari segi metodologi, zaman Ignatius itu luar biasa menjalankan retret 30 hari. Lalu mulai merosot. Nah, ini kemudian tahun 2016 para delegat seluruh dunia Serikat Yesus kumpul mengatakan hal yang sama. Mengapa latihan rohani tidak mengubah seperti yang kita harapkan? Apakah karena gaya hidup kita, perutusan kita, dan sebagainya? 4 tahun sebelumnya Romo Nikolaus Adolfo mengatakan latihan rohani macet. Mengapa? Karena tidak ada orang yang bisa menjadi master, yang ahli banyak. Lalu jauh-jauh hari sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya Romo Kolbenbach mengatakan bahwa latihan rohani tidak efektif. Mengapa? Karena latihan rohani hanya sebagai ideologi, bukan cara hidup, cara bertindak. Ideologi itu ya logos tentang ide, buku, ilmu, titik. Maka itu tidak mengubah. Karena apa? Yaitu tadi, pertama dari metodologi, kedua dari isi, ketiga dari kehendak yang bersangkutan tidak mau sungguh-sungguh. Nah, lalu orang-orang muda, teman saya dari Hongaria, Janos, itu mengatakan bahwa ya latihan rohani tidak mengubah karena salah pandang terhadap latihan rohani. Latihan rohani disebut sebagai buah yang matang tinggal memetik. Bukan. Latihan rohani sejak awal dikatakan itu benih. Dan bagaimana benih itu berkembang? Itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Serikat Yesus punya konstitusi, itu diatur semua di situ. Tetapi setiap Yesus itu kagum dengan konstitusi, tapi nggak ada yang membaca. Itu persoalannya. Apalagi menjalani. Kenapa? Karena konstitusi hanya dilihat sebagai aturan, hukum. Mengapa mereka sampai demikian? Karena nggak pernah membaca. Kalau membaca diperhatikan benar-benar, bagaimana mungkin dalam hukum dikatakan kasih itu 58 kali?
cinta kasih. Ini bukan hukum. Yang kedua, ini adalah sebuah sarana emas untuk mengembangbiakan benih latihan rohani tadi. Nah, ini sama dengan Bapak Ibu, kalau pulang dari Girsonta setelah 30 hari retret, jangan serta-merta aku sudah sakti, sudah ampuh. Itu baru dapat benih kecil, belum kelihatan. Dan akan membesar dengan seiringnya waktu kita hidup, kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang membuat benih itu mekar terus-menerus? Ya tentu saja doa, ekaristi, eksamen 2 kali, acara-acara rohani yang lain. Tetapi yang tidak kalah penting, bibit itu menjadi berkembang dan berbuah justru di dalam aktivitas kita yang kelihatan sangat sekuler, sangat duniawi. Tetapi kita mengubah seperti tadi anak kecil. Temukan di mana Allah tidak ada, akan saya bayar $2. Nah, kita akan bertemu dengan Allah justru di dalam kehidupan sehari-hari yang paling sederhana. Bahkan mungkin paling, ya dalam tanda petik, paling menjijikan, begitulah gitu ya. Bauman itu yang lebih senior ahli konstitusi mengatakan bahwa kontinuitas antara latihan rohani dan konstitusi terputus. Maka Janos sekali lagi mengatakan seperti burung Garuda itu, ini sayap kiri latihan rohani, sayap kanan konstitusi, batang tubuhnya adalah Allah sendiri, Kristus, gereja. Lalu yang satu itu lumpuh, yang bagian konstitusi. Atau kalau kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam hidup sehari-hari tidak sinkron, maka lumpuh. Nah, bagaimana Garuda bisa terbang kalau hanya satu sayap, sama dengan pesawat? Kita akan lumpuh, maka tidak mengubah, karena sayapnya tidak berfungsi dengan baik dua-duanya. Dengan demikian, kita tahu bahwa jalan menuju Tuhan itu pakai sayap, pakai energi kita, yaitu 2 sayap tadi, kegiatan-kegiatan rohani dan kegiatan harian biasa. Maka itu, latihan rohani itu disebut sekaligus a gift dan art, seni. Seni apapun membutuhkan latihan berkali-kali, berhari-hari, berjam-jam, bahkan tiap hari. Sama. Ini yang disebut latihan rohani sebagai spiritualitas, bukan sebagai ideologi. Romo Kolvenbach mengatakan banyak Yesuit ahli, banyak yang hebat, tetapi itu hanya ideologi. Itu hanya pamer pabrik kata-kata atau apa dan sebagainya, tapi kurang terhayati. Nah, itu bukan jalan Tuhan. Jalan Tuhan sebenarnya sederhana. Orang yang tidak tahu apa-apa, sebutlah bodoh, itu malah sukses menunjukkan jalan Tuhan. Dalam Serikat Yesus itu ada santo yang sederhana sekali, yaitu Alfonso Rodriguez. Dia itu sudah berkeluarga, pedagang wol. Anak-anaknya 3 mati semua, istrinya meninggal, dia stres berat, depresi. Dia dikunjungi oleh Petrus Faber di Segovia. 2 kali ketemu. Dia ingin jadi bruder. Tidak diterima dia. Mengapa? Terlalu bodoh dan lemahnya, fisiknya terlalu lemah karena stres. Kalau jadi imam terlalu bodoh, jadi bruder, fisiknya nggak kuat. Dia nggak menyerah. 2 tahun kemudian, dia belajar. Setelah belajar 2 tahun di Valencia, dia melamar lagi. Dan 4 orang yang menerima wawancara dia sama kesimpulannya. Ini terlalu bodoh untuk jadi imam dan terlalu ringkih
rapuh untuk jadi buder. Lalu provinsialnya itu mendengar dan dia mengatakan, oh baik kalau begitu kita jadikan santo dia. Tidak cocok untuk jadi imam, tidak cocok untuk jadi buder, jadikanlah kita santo. Ini seorang provinsial Antonio Cardoses. Dia ngomong dan dia tidak sadar bahwa itu 150 tahun kemudian terjadi gitu. Ada intuisi di dalam itu ya. Melihat kesungguhan, determinasi. Oh ini orang nggak tahu apa-apa. Tetapi dia adalah orang yang tahu latihan rohani. Buktinya apa? 47 tahun dia hanya menatap pintu gerbang di kolese Yesuit di Mallorca. 47 tahun penjaga pintu. Hanya ada 2 prinsip. Ini yang datang Tuhan Yesus atau Bunda Maria. Kalau laki-laki Tuhan Yesus, kalau perempuan Bunda Maria. Hanya itu. Maka dia sangat menghormati kepada setiap tamu siapapun. Karena seolah itu Bunda Maria, seolah itu Tuhan Yesus. Nah ini adalah orang yang menghidupi latihan rohani. Tidak tahu, tapi menghayati. Bukan Romo Kadel pernah saya tanya. Romo, saya kan hari ini saya menyelesaikan tulisan saya yang pertama tentang latihan rohani Santo Ignatius, latar belakang, pemahaman, makna, dan penerapannya. Sebuah panduan untuk menjalani latihan rohani 30 hari lebih baik dan lebih berbobot. Nah, ini latar belakang saya adalah buku yang akan saya terbitkan. Romo kadang saya tanya, Romo tahu tentang kontemplasi? Wah, nggak tahu. Susah, sulit. Kalau saya kontemplasi malah tidur, dia bilang gitu. Oh, saya tanya orang lain, apakah tahu kontemplasi? Ya kontemplasi seperti itu. Oh bukan. Saya bilang, ada berapa macam kontemplasi? Hanya 1. Oh tidak. Saya melihat minimal ada 10 bentuk dan isi kontemplasi yang berbeda. Dan kita tidak tahu di mana perbedaannya. Kenapa? Karena tidak pernah membaca secara teliti. Romo Kardinal juga, aku nggak ngerti apa-apa. Aku nggak tahu apa-apa. Tetapi dia menjalani. Itu kuncinya. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau tidak tahu apa-apa tentang latihan rohani Santo Ignatius atau bukunya Romo Sosa itu, nggak apa-apa. Ada banyak temannya. Bahkan Santo. Mengapa? Yang penting sederhana adalah bahwa saya menghargai ya Allah ada dalam diri orang lain, dalam diriku, dalam alam semesta. Cukup itu. Itu jalan Tuhan yang paling hebat. Meskipun dianggap paling ramai. Tidak bisa bersila-tidak. Tidak perlu bersila-tidak. 47 tahun Alfonso Rodriguez itu hanya membisu, memandang pintu gerbang itu. Dan dia menjadi orang kudus. Karena kesederhanaan dan dia bisa mengajari. Dan bahkan dia melahirkan seorang tidak ada martir. sama sekali ya. Kan udah dia mau pipis, udah jangan dimarahin deh. Nah, itu kira-kira mengapa latihan tidak mengubah, tetapi juga mengapa ada yang dari sononya orang itu mempunyai bakat talenta. Itu anehnya. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, seorang psikolog pasti punya jawaban yang lain. Dari saya, hanya menunjukkan bahwa jalan Tuhan itu metodologinya kontemplasi. Isinya jelas, segala sesuatu baru dalam Kristus. Kristus yang apa? Ya sejak lahir sampai wafat, kemudian bangkit dan memberikan pencurahan Roh Kudus. Nah, apa itu kontemplasi? Ini yang rumit dan ruwet. Yang sampai sekarang belum ada ini.
yang mengupas secara detail. Maka saya memberanikan diri mengupas secara detail, dan ya hari ini tadi jam 1:30 sudah selesai draft pertama, lalu akan saya bagikan kepada teman-teman untuk membaca sebelum insya Allah kalau nanti bisa naik cetak gitu ya. Karena cukup serius, ada 450 catatan kaki yang saya buat, tetapi saya pindah menjadi EndNote supaya tidak mengganggu kalau Anda membaca. Karena yang catatan kaki itu hanya untuk melayani orang-orang yang mau berilmu. Nah, kontemplasi itu apa? Ada 3 masa besar. Masa padang gurun, monastik, konventual, dan apostolik, Ignatius. Dan menggunakan kata yang sama, kontemplasi. Tetapi berbeda jauh, berjungkir balikan. Kontemplasi apostolik karena disebut apostolik, apostol, para rasul. Yaitu seperti para rasul. Setelah Pantekosta pergi ke seluruh penjuru dan mereka mati semua sebagai martir. Itu namanya kontemplasi apostolik. Kalau di padang gurun sendiri, tidak keluar ke dunia, tapi malah menutup dari dunia. Yang monastik konventual masih tarik-menarik. Ya ke sana, ya ke sini. Masih sekitar altar. Kontemplasi Ignatius itu universal, baik secara geografis maupun bentuk perutusannya. Ada yang ahli bintang. Belum lama ini dari Indonesia seorang Yesuit ahli cuaca, belajar di Amerika sana. Cuaca, gopoh begitu. Untuk apa itu ya? Nah itulah. Karena Tuhan ada di dalam langit, dalam cuaca mendung, dalam calamity atau bencana-bencana dan sebagainya. Dia harus tahu bagaimana kita bisa mensikapi. Lalu apa kontemplasi? Intinya kontemplasi itu adalah eleksi, pilihan. Yaitu menyatu dengan Kristus. Nah, di sini bedanya. Kalau Teresa Avila atau Yohanes de la Croce, Yohanes Salib, menyatu dengan Yesus itu Yesus yang ada di sana di atas. Kalau Ignatius menyatu dengan Yesus yang diutus ke dunia. Lahir, besar, berkarya, sengsara, wafat, bangkit. Komplit itu. Ignatius memakai alur itu. Dan zaman dia waktu itu sesuatu yang baru dan kontroversial. Tetapi Ignatius menembus ini. Maka Pater Sosa itu mengatakan bahwa visi utama Ignatius adalah visi universal. Itu adalah penemuan dia. Bahwa kontemplasi itu keluar dari biara. Masuk dunia. Bukan dunia masuk ke biara, tapi keluar dari biara. Dan ini lebih ekstrim. Sebenarnya sudah dimulai Romo Fransiskan, Romo Dominikan itu mengajar di tempat-tempat umum. Ignatius menyeret lagi ke dunia yang lebih konkret. Lalu mendirikan sekolah-sekolah, lalu pusat-pusat untuk membantu orang yang menderita, dan lain sebagainya. Dan di situ intinya bahwa kesatuan dengan Allah itu adalah pilihan memilih Kristus yang hidup di dunia, Kristus yang juga sengsara. Maka pilihan mengikuti Yesus, jalan Tuhan itu tidak mudah, pasti sulit. Maka membutuhkan pengosongan diri, kenosis. Itu 2 Filipi itu. Filipi 2, 1-7. Ya demikian, ya. 2 menit ya. Iya, Mo. Ya. Maaf ya, Mo. Ya, oke, saya selalu melihat jam. Di depan saya ada jam, maka jam 8 tit langsung berhenti. Maka ciri khas kontemplasi Ignatius itu adalah membawa mata hati kita ke dunia, ke horizontal, bukan ke vertikal. Kontemplasi kita bukan ke vertikal, tapi kontemplasi horizontal. Itulah inti kontemplasi. Itulah inti menunjukkan jalan Tuhan. Super rumit, tetapi intinya di sana.
Dan itu harus lewat pertobatan terus-menerus. Kita tiap hari. Pertobatan itu adalah kata lain dari pembaruan diri, berusaha terus-menerus, selalu kembali, menyesali, dan kemudian bertobat. Dan kadang-kadang perlu cannonball, seperti Ignatius. Atau Paus itu mengalami cannonball 3 kali. Yang terakhir, yang paling seru adalah ketika dia 2 tahun di karantina oleh Serikat Yesus karena buruknya dia di dalam pemerintahan sebagai provinsial dan rektor seminari tinggi. Belum habis 2 tahun sudah dipanggil menjadi auxiliar. Itu ada di dalam the dream itu, to get the better future. Dengan demikian dari saya sudah selesai. Terima kasih. Lalu ada pertanyaan. Ini kembali lagi ceritanya. Ini Ignatius, apakah Ignatius Loyola atau tidak, saya nggak tahu. Tunjukkan di mana Allah berada. Kalau kamu bisa menunjukkan, kuberi engkau mobil Avanza. Tanya setan pada Ignatius. Lalu Ignatius menyergap, tunjukkan di mana Allah tidak berada. Kuberi engkau Rolls Royce the Boattail. Lalu ada 3 pertanyaan. Sebutkan pengalaman-pengalaman nyata dalam hidupku yang memperlihatkan jalan menuju Allah. Pengalaman-pengalaman konkret sederhana, bersilaturahmi misalnya, atau sebutkan pengalaman-pengalaman negatif yang memperlihatkan jalan sebaliknya, bukan menuju Allah. Lalu yang ketiga, bagaimana agar aku bisa setia dan tekun menapaki jalan menuju Allah. Ini sekitar semacam renungan atau bisa diskusi kalau mempunyai rekan partner untuk diskusi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Romo Priyo. Sungguh pemaparan yang sangat-sangat berisi dan sangat kaya. Saya sampai bingung mau catat apa, begitu banyak catatan saya. Yang kesimpulan tadi aja, yang 2 tadi udah cukup. Baik, Mo. Terima kasih Romo Priyo. Mari kita applause, kasih reaksinya kita kepada Romo. Mau hati, mau tepuk tangan, mau apa, silakan. Baik. Suster, frater, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Seperti tadi ada pertanyaan dari Romo di akhir slide-nya. Itu ada 3 pertanyaan. Itu sekarang kita akan refleksikan sampai jam 8:10. Kita jawab pertanyaan yang 3 pertanyaan tadi. Mungkin nanti mohon Romo bisa share screen lagi supaya teman-teman bisa lihat lagi pertanyaannya. Nanti setelah itu kita akan sharingkan di dalam breakout room. Baik, teman-teman silakan direfleksikan 3 pertanyaan yang tertera di screen Romo. Nanti dicatat, nanti bisa kita sharingkan bersama di dalam breakout room. Terima kasih. Terima kasih.
Baik, Suster, Frater, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sesaat lagi kita akan masuk ke breakout room untuk kita sharingkan hasil refleksi kita terhadap 3 pertanyaan yang diajukan oleh Romo. Sementara ini saya melihat ada teman-teman yang mengangkat raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Sebelumnya saya mohon maaf, kita sudah merencanakan untuk melakukan metode pertanyaan yang berbeda. Oleh karena itu, nanti dalam sharing itu nanti kami mohon dalam kelompok dipersiapkan satu pertanyaan dari kelompok untuk nanti dirumuskan bersama, untuk nanti dituliskan pada chat. Jadi kami sementara ini tidak memberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Jadi kita akan memakai metode untuk merumuskan pertanyaan di dalam kelompok untuk nanti disampaikan di dalam kolom chat. Nanti kita akan sampaikan kepada Romo untuk dijawab dalam sesi tanya jawab. Jadi nanti breakout room itu akan berlangsung selama 20 menit. Itu sampai jam 8:30. Jadi mohon perhatikan sesuai dengan petunjuk pada WA yang sudah ada di dalam WA group untuk metode sharingnya. Teman-teman silakan nanti bisa sharing bersama di dalam itu. Terima kasih.